Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dari mereview jurnal yang telah kami lakukan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan tim saya terlebih dahulu. Perkenalkan di sini ada saya sendiri, Andi Arjuna Putra Ngandro, ditemani dengan dua teman saya, ada Pradipta Sofianisa dan juga ada Febrianti Nurfausia. Adapun jurnal yang telah kami review dan akan kami paparkan pada video ini, yaitu jurnal dari Procedia Computer Science dengan judul Human Computer Interaction in Foreign Language Learning Application, Applied Linguistic Viewpoint of Mobile Learning. Next. Nah, berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi yang telah kami lakukan, kami melihat di sini bahwa dari penelitian ini, penulis mengangkat dua hal yang menjadi permasalahan. Untuk permasalahan pertama, di sini penulis mengatakan bahwa banyak literatur saat ini yang membahas tentang keefektivitasan belajar e-learning atau belajar online, seperti pembelajaran online, belajar hybrid, dan belajar dengan memanfaatkan teknologi. Dalam proses pendidikan itu dinilai positif karena teknologi sendiri itu bisa membawa berbagai cara dan kemungkinan baru untuk mentransfer ilmu dari gurunya ke siswanya. Nah, di sisi lain ada juga yang menjadi kontra terhadap hal ini, yang mengharapkan adanya peninjauan kembali terkait penerapan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Intinya dari permasalahan pertama di sini, penulis ingin mengangkat permasalahan bahwa penulis ingin menganalisis pro dan kontra terkait pembelajaran menggunakan pemanfaatan teknologi. Next. Selanjutnya untuk permasalahan kedua di sini terkait interaksi manusia komputer atau human computer interaction, saat ini memang sedang naik-naiknya atau sedang mengalami peningkatan. Karena di sini mempelajari terkait bagaimana hubungan dan kognitif dari penalaran dan persepsi manusia ini bisa menjadi peluang besar, akan tetapi juga bisa menjadi ancaman. Nah, dari berbagai bidang, termasuk itu bidang pendidikan itu sendiri. Nah, FLL adalah salah satu area di mana penggunaan TIK baru-baru ini juga mengalami peningkatan. Akan tetapi mereka masih banyak yang belum paham terkait ancaman yang bisa saja mengeksploitasi penggunanya atau memanfaatkan penggunanya. Nah, intinya dari permasalahan kedua di sini, penulis mengangkat bahwa masih banyak yang belum tahu bahwasanya itu bisa saja dari pemanfaatan teknologi itu dari segi human computer interaction itu bisa saja berbahaya atau bisa saja menjadi ancaman atau mengeksploitasi penggunanya atau memanfaatkan penggunanya. Next. Nah, dari kedua permasalahan tersebut, di sini penulis membawa sebuah solusi dengan melakukan penelitian, dengan melakukan wawancara yang didasarkan pada 10 pertanyaan mendasar, di mana standar menguji kepuasan di sini, di mana pertanyaannya di sini menguji kepuasan pengguna dengan aplikasi yang digunakan di FLL mereka. Nah, pertanyaannya terkonsentrasi pada kepuasan umum dengan platform, fitur spesifik seperti estetika, aspek spesifik penerapan AI, pembelajaran deep learning, dan machine learning, dan dapat ditemukan yang biasanya ditemukan oleh pengguna yang berpendidikan atau pelajar. Nah, dan responden di sini juga dapat mengungkapkan pendapat dan ide spesifik mereka terkait peningkatan aplikasi dalam pertanyaan terbuka yang menyediakan ruang untuk diskusi tentang parameter teknis aplikasi yang diuji. Nah, dari solusi permasalahan ini, untuk mencapai solusi permasalahan ini, penulis melakukan analisis dengan berbagai metode. Untuk metodenya bisa dijelaskan oleh teman saya.
Setelah didapatkan sebuah permasalahan, kemudian ditemukan sebuah solusi, kemudian di sini selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Jadi di dalam metode penelitian ini terdapat 3 bagian. Yang bagian pertama adanya latar belakang penelitian. Jadi dalam penelitian ini dilakukan di Fakultas Informatika dan juga manajemen pada musim semi tahun 2020. Untuk yang step pertama, semua responden diminta untuk mengunduh 5 aplikasi FLL yang paling populer dan diunduh secara global dari daftar yang diberikan kepada mereka. Tentunya aplikasi tersebut juga tersedia untuk platform iOS serta Android. Kemudian untuk yang step kedua, daftar aplikasi tersebut dibuat berdasarkan jumlah unduhan, yakni 5 aplikasi yang paling diunduh, serta dievaluasi oleh responden. Kemudian untuk yang step ketiga, responden melakukan pengunduhan aplikasi, kemudian menggunakannya selama sebulan untuk peningkatan bahasa mereka. Dan untuk yang step terakhir, mereka diwawancarai tentang bagaimana kepuasan dan refleksi mereka terhadap aplikasi tersebut. Serta penelitian tersebut berfokus pada bagaimana sih pengguna yang terlatih dalam teknologi informasi dan komunikasi akan mengevaluasi aplikasi dari perspektif profesional sebagai pengguna terdidik. Next. Untuk yang bagian metode penelitian kedua yaitu berupa sampel penelitian. Jadi, sampel penelitian tersebut didapatkan dan berjumlah 18 orang, di mana laki-laki berjumlah 11 orang dan perempuan berjumlah 7 orang, yang terdiri dari mahasiswa ilmu data dan ilmu informasi. Mengapa sampel tersebut diambil dari mahasiswa ilmu data dan ilmu informasi? Dikarenakan pendapat mereka tersebut dapat dianggap sangat handal, serta teredukasi karena mereka semua mengetahui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, serta banyak hal yang lainnya. Nah, selain itu, mereka semua juga mempelajari bahasa asing lain sebagai bagian wajib dari kurikulum mereka. Oleh karena itu, mereka juga memiliki beberapa pengalaman belajar bahasa yang juga dapat membantu dalam mengevaluasi aplikasi mereka. Tentunya semua para responden tersebut memilih bahasa Inggris sebagai bahasa yang paling mereka kenal untuk digunakan dalam aplikasi saat pengujian. Next. Untuk bagian yang terakhir dalam metode penelitian tersebut yaitu aplikasi yang diujikan. Jadi aplikasi yang diuji tercantum dalam tabel 1 yang di samping kiri, kemudian semua aplikasi dimaksudkan untuk digunakan dalam berbagai bahasa utama, seperti bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Rusia, Spanyol, Italia, dan Portugis. Semua responden menggunakannya hanya untuk bahasa Inggris, tetapi penggunaannya dalam bahasa lain sangat identik dan sangat terkait dari tampilannya dan pemanfaatannya semua fungsi aplikasi yang diberikan. Serta aplikasi yang diujikan tersebut gratis serta tidak memerlukan pendaftaran apapun dan dapat digunakan sebagai tolak ukur aplikasi FLL yang saat ini digunakan karena merupakan sebuah aplikasi yang paling banyak diunduh. Tentu aplikasi yang paling banyak digunakan oleh pengguna non profesional sehingga mereka juga sangat berkeinginan untuk meningkatkan keterampilan bahasa asing serta tidak bersedia membayar untuk layanan profesional apapun. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Febrianti Nurfauzia. Selanjutnya di sini adalah hasil yang telah didapatkan dari problem dan solusi oleh peneliti ialah menemukan isu-isu yang sangat menarik dan penting dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Bukan hanya dalam FLL atau platform saja, namun dalam aplikasi juga sering kali ditemukan hasil yang sama. Ringkasnya yaitu para responden dengan jelas menyatakan dalam opini terdidik mereka, kekhawatiran utama mereka terkait dengan desain teknis aplikasi. Antara lain yaitu yang pertama, kurangnya pemanfaatan AI aplikasi yang diberikan,
Dan yang kedua adalah desain aplikasi yang kuno, di mana kita ketahui setiap tahunnya mungkin desain aplikasi itu dapat berubah. Jadi diharapkan untuk programmer atau pengembang aplikasi dapat mengikuti tren desain yang telah ada di tahun tersebut, agar user yang menggunakan aplikasi tersebut tidak merasa bosan dan lebih nyaman. Dan yang terakhir adalah kurangnya HCI di aplikasi, yaitu tidak ada pembelajaran mesin atau strategi pembelajaran mendalam yang diterapkan. Seperti yang kita ketahui, HCI adalah ilmu tentang interaksi manusia dan komputer, di mana pengembang aplikasi harus benar-benar memperhatikan HCI tersebut agar user bisa menggunakan aplikasi tersebut dengan mudah dan dapat digunakan dengan nyaman. Selanjutnya ada research and limitation atau keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian didasarkan pada kenyataan bahwa penelitian ini dilakukan dengan sampel responden yang cukup terbatas. Tetapi hasil yang dihasilkan masih dapat diandalkan juga karena responden adalah profesional di bidang TIK. Dan oleh karena itu, pendapatan mereka yang terdidik dapat dianggap relevan dan menginspirasi. Yang terakhir adalah further research and implication atau penelitian dan implikasi lanjutan. Penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada pentingnya berbagai aspek dalam desain aplikasi yang sangat penting bagi generasi milenial. Dalam hal ini sangat dibutuhkan perhatian khusus untuk mencapai keberhasilan dalam suatu topik aplikasi, mengingat generasi milenial memiliki persyaratan yang berbeda yang harus dicerminkan oleh spesialis TIK agar dapat mencapai suatu keberhasilan yang diinginkan. Dan perancang harus ingat bahwa keberlanjutan jangka panjang pelayanan TIK sangat terkait dengan persyaratan tersebut. Dan juga harus dipertimbangkan secara serius bahwa generasi milenial atau generasi baru memiliki peradaban yang sangat beragam. Dan ketika pembuat aplikasi tidak memenuhi hal tersebut, maka akan menyebabkan kegagalan dalam seluruh bidang TIK. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Misalnya ada salah dan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.